maksudnya. Ya. Oke. Ya, sekarang kita akan membicarakan tentang pentingnya politik di kehidupan kita gitu, di kehidupan anak muda lah utamanya gitu ya. Kalau menurut saya atau dan teman-teman saya ini ya, beberapa teman-teman saya itu merasa bahwa percuma kita bangun pagi begini, ya kan, terus jalan nyoblos ya kan, kok rasanya percuma ya, kayaknya calon-calon yang disediakan ke kita tuh maju mundur salah gitu kayaknya gitu kan. Ya. Gimana dong menurut saya? Ya, jadi gini, kalau menurut Ayah ya, memang kita ini sering dikecewakan oleh orang-orang yang sudah kita pilih. Ya kan, ini dari pemilu yang dari dulu-dulu itu selalu begitu. Ya kan, artinya kita pilih orang Coba ya maju lagi misalnya nih. Maju lagi duduk ini. Mungkin kurang kedengeran ya. Oke, ya. kita sering kali dikecewakan oleh orang-orang yang kita pilih, ya kan? Nah, terus dari dulu sejarahnya Ayah ikut pemilu ya. Kalau dulu pemilu zamannya Pak Harto, dari mulai zamannya Pak Harto itu tahun 71 mulai Ayah ikut pemilu kan. Nah, itu memang selalu kita ketemu orang-orang yang begitu, yang tadinya sudah kita percaya benar, ternyata perilakunya tidak baik. Contohnya sekarang gini, anggota DPR kita udah pelajari, oh ini orangnya santri, orangnya baik, ya kan, kelihatannya sepak terjangnya juga baik. Nah, terus kita pilih dia. Ketika kita pilih, tidak lama kemudian kena kasus. Tapi kalau dulu itu masih sedikit periodenya Orde Baru dulu, terus terang aja, Masih sedikit yang terungkap ya, yang terungkap ya. Ayah tidak tahu di dalamnya benar memang tidak ada yang lain lagi atau apa, ayah tidak tahu. Tapi kira-kira yang di permukaan yang kita lihat tuh sedikit gitu kan. Nah, setelah reformasi itu makin banyak orang yang ditangkap gitu maksudnya. iya, jadi orang-orang yang ditangkap karena melakukan hal-hal yang tercela ya, perbuatan yang tercela, macam-macam itu perbuatannya. Yang terbanyak adalah korupsi, ya kan? Ya, memang masalah tanggung jawab terhadap keuangan orang lain itu tanggung jawab yang berat, cukup. Tanggung jawab kita dalam mengelola uang negara itu kan bukan uang negara, kan bukan uang pribadi. Jadi anggota DPR bisa memutuskan banyak hal yang menyangkut nanti akhirnya efeknya pengeluaran. Bisa dia dikasih kuasa oleh sekian ratus ribu orang, ya kan? Tapi tidak berarti bahwa dia bebas sebebas-bebasnya. Oh, saya sudah dipilih, saya bebas. Tidak bisa. Hati nuraninya harus dipakai terus, gitu loh. Betul. Ya Tapi kan? intinya begini sebenarnya kan, buat apa nyoblos gitu kalau misalnya kita datang ke situ disediakan dua jalan, seakan-akan dua jalan ini. Padahal sebenarnya kalau kita mau lewat kanan, kita bakal mentok juga, lewat kiri akan ketemu di jalan yang sama gitu. Ya, itu makanya ayah mau menjelaskan itu, tapi dari awal itu, dari ujungnya gitu kan. Nah, namun kan ini kan terus-menerus nih terjadi seperti itu kan. Ya kan? Nah, namun kita bagaimanapun tetap harus menentukan pilihan. Oh, bisa begitu. Ya, karena memang negara ini masa depannya ditentukan oleh pilihan kita. Tapi kan jalannya sama aja, berarti kita nggak bisa merubah masa depan anyway dong, mau kita datang mau nggak. Ya, memang kalau kita secara pribadi begitu, satu-satu orang ya kan. Tapi kan nanti sekumpulan orang, jadi kita luruskan niat baik dulu. Ya, insya Allah mudah-mudahan ada juga teman-teman kita yang punya niat baik juga, ingin negara ini maju, ya kan, tulus memilih orang. Nah, kalau itu banyak orang yang melakukan itu, lama-lama akan muncul orang-orang baik nanti, gitu lah, ya kan. Jadi memang ini godaan buat kita ini. Godaannya itu nyoblos atau tidak nyoblos, gitu loh. Ya, kalau kita ini sebagai orang yang menunjuk orang lain, itu godaannya itu nyoblos atau tidak nyoblos, gitu loh. Nah, tapi kalau ayah pilih tetap nyoblos, ya kan? Ini tadi ayah kan sudah nyoblos nih. Iya. Ayah pilih nyoblos. Kenapa? Karena tetap bagaimanapun kita tidak boleh putus asa. Ya, lanjut. Kita tidak boleh putus asa bagaimanapun.
Karena itu putus asa itu kalau di dalam agama juga tidak boleh kan orang berputus asa. Bukan putus asa, tapi meninggalkan apa angan-angan atau harapan-harapan palsu di mana akan ada orang jujur gitu ya. Ya iya, kan Dan berarti mencari putus jalan asa. mencari jalan yang lain. Ya berarti putus asa ada orang yang jujur gitu. Semua orang ini kebanyakan tidak jujur. Saya putus asa ini gitulah. Di politik tapi Ya memang ya di di politik. tempat lain kan ada gitu. Iya. Jadi cari jalan lain maksudnya. Ya tapi kalau orang tidak, kalau politik ini tidak kita perbaiki, kita mau memperbaiki apapun di masyarakat itu, tetap keputusannya di orang-orang ini, orang-orang yang kita coblos ini. Jadi anggota DPR-nya, kemudian bupati, wali kota, tadi kita nyoblos wali kota juga kan, gubernur, itu penting karena dia punya kekuasaan, punya power, dia punya pasukan juga. Kalau kita tidak pilih orang yang paling dekat dengan kriteria kita, ya kita nanti akan rugi gitu loh. Jadi kita pilih aja orang yang paling dekat kriterianya dengan kriteria kita. Sudah. Walaupun kita tahu misalnya, oh iya nih orang ini paling dekat kriteria dengan kriteria kita, tapi kedua calon ini dikuasai oleh satu orang misalkan ini. Ya. Misal kita tahu pasti ini, tahu betul. Ya. Ya kan, oh ya kita ini sama aja, nanti kan mau kita milih yang kita sesuai tapi kan harus izin dulu sama yang di atas gitu kan ibaratnya kan. Kalau di politik yang di atasnya bukan ketua Tuhan partai. tapi Ketua partai kan. ketua partai. Ya. Ya. Enggak apa-apa, sambil kita berharap baik, sambil kita berdoa terus minta sama Allah dibukakan jalan yang baik untuk bangsa kita gitu. Karena bagaimanapun sebagai bentuk peduli terhadap bangsa kita, bangsa Indonesia, ya kita harus memilih orang. Harus memilih satu berarti. Iya, memilih orang ya sesuai dengan apa namanya ininya. Kalau gubernur ya gubernur, ya kan? Bagaimana dengan golput? Katanya golput dosa katanya. Kalau misalnya kita tidak nyoblos orang, tidak memutuskan pilihan, kita berdosa besar katanya karena tidak peduli dengan bangsa misalnya gitu kan, gimana? Ya, kalau menurut ayah sih tidak sependapat kalau dosa ya. Tapi kalau dibilang bahwa orang yang golput itu orang yang tidak peduli dengan lingkungannya, ya itu ayah setuju. Tidak peduli dengan lingkungan kan dosa, nanti akan argumennya akan ke sana. Ya itu kan urusannya Tuhan. Ya kan, masalah dosa dan tidak urusannya Tuhan gitu kan. Tapi kalau kita lihat kenyataan seperti itu, nanti kalau terlalu banyak orang yang tidak peduli, maka nanti yang peduli itu orang-orang yang tidak baik. Gitu lah. Jadi kita luruskan hati kita untuk memilih orang yang terbaik sesuai kriteria kita. Kalau tidak ada yang persis sama ya yang mirip-mirip lah dengan kriteria kita, kita pilih, sudah, habis itu tawakal. Dalam hadis ada kan, wa idza azamta fatawakkal 'alallah, dalam Al-Qur'an ya, ayat Quran. Kalau kamu sudah putuskan, serahkan kepada Allah. Udah, kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi karena kita ini istilahnya rakyat biasa gitu loh. Sebagai rakyat biasa ya kita tetap harus memilih, aturannya memilih ya kita memilih wakil kita. Karena kalau kita tidak milih berarti kita tidak terwakili loh. Ya. Nah ya, itu aja. Dan katanya ada juga maksudnya oknum-oknum penguasa yang pengen bikin orang jadi nggak peduli politik tuh ada juga katanya, isu-isu begitu gitu maksudnya. Ada orang-orang jahat lah. Di Orde Baru itu pernah dilakukan kan kalau nggak salah kan? Jadi membuat masyarakat apolitik gitu. Ya caranya bukan dengan cara yang seperti itulah. Jadi caranya adalah ya bagaimana supaya semua masyarakat itu monopolitis istilahnya. Jadi semua masyarakat mendukung satu warna gitu. Oh iya, kalau itu ya begitu. Ya nggak maksudnya aku sempat dengar ada dugaan bahwa mendorong masyarakat supaya tidak peduli politik tuh ada juga pergerakan itu. Ya saat ini pun ada oleh orang-orang gitu. Oleh orang-orang kelompok-kelompok tertentu gitu. Itu memang sengaja dia menyebarkan, buat apa milih, ndak usah lah, orang-orangnya ndak bisa dipercaya semua. Udah kita ndak usah milih aja. Makin banyak orang yang tidak milih, orang-orang itu merasa makin sukses gitu loh. Nah jadi kita jangan sampai terpancing untuk ikut-ikutan tidak milih. Tetap kita lakukan memilih, ya kan, yang paling mendekati kriteria yang kita harapkan. Setelah itu kita berserah diri kepada Allah, tawakal 'alallah. Ya. Sudah.
Sisanya udah apa, cuman Tuhan yang bisa mengatur itu ya. Tuhan yang bisa ngatur. Nah, Kita cuman bisa ya berusaha aja gitu ya. iya. Sebenarnya begini ya, orang mungkin banyak yang nggak begitu senang sama politik juga terkadang itu karena orang mendukung calon politik itu seperti mendukung tim bola gitu ya kan. Jadi apa, meninggalkan logikanya jauh-jauh di dalam lemari mungkin, jadi sisanya hanya emosi aja. Ya. Ya, memang ada orang-orang yang begitu. Sehingga ketika apa namanya calonnya yang didukung sama dia tuh kalah, dia marah-marah kemana-mana, melakukan pengerusakan. Dia bilang katanya ini curang dan sebagainya, padahal ya belum tentu gitu loh. Dan ketika mau dibuktikan ternyata ya tidak ada bukti yang jelas. Itu ada orang-orang yang seperti itu gitu loh. Iya. Itu yang bikin orang kadang malas juga ya, karena maksudnya jadi ribut gitu, cuma jadi ribut doang, tapi Iya. ya hidup kita begini-begini aja gitu. Sebenarnya mau siapa yang menang, ya sebenarnya balik ke usaha kita sendiri sih. Iya. Kalau menurut aku. Jadi nasib kita itu memang mungkin 75% kita sendiri yang menentukan, 25% lingkungan. Oke, ini ada sedikit pertanyaan nih ya. Ya. Ayah mau tanya, kalau misalnya ternyata kita sudah memilih, ternyata setelah dipilih pimpinannya tidak amanah, bagaimana ayah? Ya. Jadi gini, orang-orang yang dipilih, yang kita pilih itu nanti dia mengangkat sumpah. Ya, mengangkat sumpah tuh bahwa dia bertanggung jawab, dan tanggung jawab dia nanti bukan hanya di dunia, di akhirat juga kan. Nah, lalu di dunia gimana? Ya kita harus menyuarakan bahwa orang ini tidak jujur. Nah, adapun suasana yang mohon maaf ini seringkali kita lihat di lingkungan kita, meskipun sudah dibilang orang ini tidak jujur, perlu diadili, tapi kadang-kadang tidak diadili kan. Itu yang terjadi, itu yang bikin masyarakat kecewa. Ya kan? Ya, itu kenyataan, memang kenyataan hidup di negara kita seperti itu. Karena itu tadi, karena masyarakat ini masih belum cerdas politik. Ke satu itu. Sehingga apa? Mayoritas mungkin ya, mayoritas ya. Iya. Kemudian yang kedua, uang begitu berkuasa. Dan jangan salah, di banyak negara-negara demokrasi itu memang uang itu berkuasa. Iya ya. Iya, jadi kayak di Amerika misalnya. Untuk kampanye aja yang legal-legal lah, itu aja jadi berkuasa juga, apalagi yang ilegal gitu maksudnya. Iya. Seperti misalnya serangan fajar gitu. Iya. Semalam aku live juga ada yang cerita juga dapat serangan fajar katanya. Nah iya. Nah itu jangankan di Indonesia, di Amerika aja ada. Ada nggak sih Money yang politics juga? itu. Money politics ada di Amerika. Emang ya? Iya. Dan itu kelihatan sekali bahwa si A ini dulu jadi anggota Senat, didukung oleh kelompok ini gitu. Buktinya apa? Kelompok ini menyumbang sekian dolar misalnya kepada orang itu. Ya kan? Nah, dengan sumbangan itu kan tidak mustahil kalau tidak ada maksudnya. Ya kan? Maksudnya kan dia mau menyetir si anggota Senat atau anggota Kongres ini. Oh ya, kalau itu sih memang pasti ada sih, tapi kan kalau Nah, ini kan iya. langsung ke rakyat nih duitnya nih. Langsung. Ya itu mereka anggota Senat, anggota Kongres itu juga kan dia uangnya bukan untuk ditumpuk di tempat dia ya, untuk bayar orang-orang untuk menggerakkan dan membentuk opini masyarakat bahwa dia orang terbaik yang pantas untuk dipilih kan gitu. Tapi Sama. berarti bedanya nggak langsung ke masyarakat, langsung dikasih. Oh di sini kan dikasih Bukan langsung. dikasih amplop seperti di Indonesia kan. Bahkan dengar-dengar ada yang apa dikasih setengah dulu, nanti kalau misalnya menang baru setengah lagi. Ada dengar begitu tuh. Iya, iya. Ya, itu karena masyarakat juga kecewa. Artinya dia milih juga nanti paling-paling orang-orang ini punya duit banyak, terus dia lupa sama kita, misalnya gitu kan. Akhirnya gimana? Ya udah bayar dulu dong kalau gitu kan, seolah-olah begitu. Iya, maksudnya sama orang yang minta dicoblos ini itu dia minta dia ngasihnya setengah dulu. Tahu, paham Iya ya? kan? Nah, Kalau menang baru dikasih setengah ya, lagi gitu. karena Kan? gini, dia kasih ke orang-orang yang nyoblos itu, ya kan tujuannya supaya milih dia. Tapi kadang-kadang orang terima duitnya kembalikan amplopnya istilahnya sekarang. Iya kan? Artinya dia mau terima uangnya, tapi dia tetap tidak mau memilih orang itu kan gitu. Ada orang yang mengeluarkan istilah seperti itu kan. Artinya apa? Lama-lama rakyat pun juga dipaksa untuk berkhianat. Ya ini pendidikan yang sangat buruk, sangat buruk. Jadi politikus yang seperti itu sudah dia melakukan keburukan, dia mendidik masyarakat
untuk berkhianat juga. Jadi supaya semua kita sama-sama khianat lah gitu kan. Iya kan, seolah-olah begitu kan. Karena misalnya ada serangan fajar dari A diambil, dari B diambil Diambil juga, lagi, dari ya. C diambil juga. Jadi akhirnya bangsa kita bisa jadi bangsa pengkhianat nanti lama-lama. Kalau ini tidak ditertibkan. Dan ini penertiban ini harus betul-betul tegas gitu loh. Seperti ayah lihat di TV itu berita ada orang yang bagikan amplop itu. Habis itu orangnya lari. Ayah enggak tahu itu orang diusut apa enggak. Tapi ayah dengar bahwa di Bawaslu itu banyak sekali laporan-laporan money politics itu. Ayah ragu-ragu apakah itu betul nanti akan diproses gitu loh. Nah, harusnya Bawaslu itu mengumumkan ini melakukan ini melakukan ini, sebut namanya, dimasukkan di TV, ya kan? Si A melakukan ini, si B melakukan ini, si C melakukan ini. Kemudian diputuskan apa hukumannya sesuai dengan undang-undang. Harus diumumkan. Jadi supaya masyarakat tuh tahu bahwa kalau berbuat salah itu akan dihukum. Jadi ini kan kadang-kadang ya? Kadang-kadang masyarakat tidak tahu. Kayak sekarang contohnya nih berita tentang ini ayah langsung tutup poin aja nih, tidak pakai tutup-tutup. Zamannya apa namanya Pak Mahfud dulu pernah ngumumkan ada apa namanya korupsi, ada pokoknya uang yang tidak jelas di peredaran uang yang tidak jelas di PPATK kalau tidak salah. Itu terdeteksi dilakukan oleh orang-orang di Kementerian Keuangan atau di mana gitulah. Pernah itu tempo hari ramai kan, sampaian wah ratusan triliun ini itu. Habis itu tidak ada kabar. Nah menurut ayah ini justru akan menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Jadi gimana? Umumkan apakah betul yang disampaikan oleh Prof Mahfud itu. Kalau betul sudah terbukti ternyata ada sekian orang ditangkap, kemudian si A dihukum ini, si B dihukum ini, masyarakat harus tahu, gitu loh. Tapi karena kalau tidak nanti orang jadi akhirnya skeptis, ya. Tapi kenyataannya masyarakat cepat lupa lah ya, itu kan kenyataan realitanya itu. Masyarakat apa-apa, cepat lupa gitu. Tapi kasusnya kan banyak di Indonesia ini. Penyelewengan yang tiba-tiba hilang lenyap gitu. Ya kan? Yeah. Si A melakukan ini tiba-tiba tidak ada kabar lagi. Kan lupa tapi habis itu. Jadi buat apa harus dikabari lagi kalau orang lupa gitu kan? Itu lupa itu karena banyak yang tidak dikabarkan, lupa. Tapi pada waktu dia ingat, rakyat akan marah. Gitu. Jangan lupa, rakyat itu juga punya batas kesabaran. Jangan dianggap bahwa rakyat kecil dia akan diam aja di gini-gini kan, biar aja lah kita lakukan. Awas, hati-hati. Karena makin lama makin bertumpuk nanti akan meledak. Pada waktu meledak itu sangat tidak mudah diatasi. Ya. Dan itu akan merugikan banyak orang. Iya. Jadi kalau dulu pernah ada orang bilang Indonesia ada ancaman revolusi sosial, terus pejabat-pejabat bilang wah itu berlebihan, itu orang ngomong. Menurut ayah tidak berlebihan. Karena keresahan ini di bawah ini sudah luar biasa besar sekali. Kenapa keresahan itu? Karena tidak ada keterbukaan. Jadi kalau ada orang salah harus diumumkan, ini si A salahnya begini, kita sudah jatuhkan sanksi ini. Si B salahnya begini, kita jatuhkan sanksi ini. Masyarakat harus tahu, gitu loh. Gitu. Ya. Tapi ini tadi sudah menjawab pertanyaan ya. Ayah kadang-kadang kebablasan. Tapi ya kalau menurut aku sih keresahan di kelas bawah sih nggak begitu besar sih, tapi lebih kelas tengah sekarang yang yang dipukuli kelas tengah sekarang. Kalau kelas bawah tak rasa enggak sih. Ya karena adanya bansos segala macam itu, ya kan orang jadi terlena. Ya. Yang teriak tuh kelas tengah semua. Sekarang memang kelas menengah yang teriak sekarang ini, ya kan. Dan ini menurut ayah lebih bahaya daripada kelas bawah. Karena kelas menengah tuh biasanya punya pengikut. Kelas pekerja biasanya itu. Ya kan. Nah, pekerja. Terus pengusaha kecil gitu-gitu kan. Ini jumlahnya banyak dan mereka punya pengikut. Artinya kalau dia teriak itu ada yang dengar gitu loh. Jadi mestinya pemerintah berhati-hati dalam mengelola kelas menengah ini. Jangan terlalu ditekan, dikasih pajak ini, pajak itu. Nanti lama-lama kita mau apa aja kena pajak semua kan. Nah ya, kenapa cari uang dari pajak rakyat? Cari uang, negara kita negara besar, negara kaya raya kok. Indonesia ini negara yang kaya raya.
Udah nomor satu berantas korupsi habis-habis. Karena paling Habis-habisan. cepat itu cari uang ya dengan pajak, paling cepat. Paling Iya, singkat itu. tapi bahaya kalau terus-terusan. Tapi anehnya begini ya, Pak. Aku denger katanya mau ada tax amnesty lagi. Bentar Ya, lagi katanya. ya itu tax amnesty itu kan ketidakberdayaan. Iya, enggak. Maksudnya jadi orang-orang di Twitter nih ya, yang Hmm, protes orang-orang di Twitter nih ya. Protes karena ini kok PPN dinaikin 12%, hmm. karyawan yang gajinya juga nggak seberapa akhirnya harus bayar lebih lagi gitu kan. Iya. Tapi kok ada tax amnesty lagi untuk mencari pengusaha gitu kan. Hmm. Karena katanya tax amnesty yang kemarin itu rada gagal katanya ya. Karena pengennya dia narik pengusaha yang besar, yang apa yang ketarik malah yang pemain yang ini Kecil-kecilan. ngemplang pajak yang kroco katanya gitu. Hmm. Iya. Katanya gitu kemarin. Aku lihat-lihat juga. Ya memang mengelola negara itu tidak mudah, makanya jangan gampang-gampang terima kalau disuruh jadi pejabat. Kalau suruh jadi pejabat, orang kita kan kalau suruh jadi pejabat, alhamdulillah saya dapat amanah ini. Loh, orang jadi pejabat itu Berat ya? itu justru berat. Ya kan? Ada konsekuensi-konsekuensi, baik itu konsekuensi materi, konsekuensi moral dan sebagainya. Jadi ya kita harus hati-hati gitu loh. Dan yang pasti tanggung jawabnya ya sangat berat itu ya, tanggung jawabnya ya. Iya, Karena harus dipertanggungjawabkan bukan hanya ke rakyat aja tapi ke atas juga ya. iya. Dan jangan lupa tanggung jawab di akhirat. Di akhirat orang tidak bisa lari dari pengadilan Allah. Iya, maksudnya itu ke atas. Hmm. Oke. Hmm. Ini ada yang bilang juga katanya PPN 12% mencekik katanya. Iya. Ya. Sebenarnya sih ini apa cuma naik 1% ya sebenarnya. Ya Tapi naik 1% kan, tapi menyebabkan kenaikan harga katanya kira-kira 9%. 9%. Ada yang ngitung bener. ya. Iya. Itu maksudnya yang dibayarkan naik 9%. Dari Iya. jumlahnya tadinya berapa jadi ke berapa tuh 9% jumlahnya kalau nggak salah kayak gitu. Ya. Ya itu memang kalau apa namanya pemerintah itu kalau bikin kebijakan kadang-kadang tidak dipertimbangkan. Artinya apa? Kan kalau sebetulnya bikin undang-undang pun itu kan harus berunding dengan rakyat juga. Ada prosedurnya. Sudah kan? Pertama harus dibikin naskah akademik, kemudian dilakukan apa namanya dengar pendapat dengan publik ya, public hearing. Ya kan, setelah public hearing dikaji, masuk ke tim khusus yang membahas mengenai undang-undang. Habis itu dikembalikan lagi ke publik lagi. Publik akan menilai lagi, harus melibatkan apa namanya ahli-ahli kebijakan publik. Nanti ahli-ahli kebijakan publik itu akan melihat apakah kebijakan publik atau undang-undang yang akan diterbitkan ini tidak bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada gitu loh. Nah ini kadang-kadang tidak dipertimbangkan sama DPR, langsung aja diputuskan kita voting, kita ini. Ya kan DPR kan wakil rakyat DPR. Ya, wakil rakyat itu kan tidak berarti bahwa dia punya kuasa 100%, tidak. Ada yang wakil bilang rakyat itu justru dia harus mendengarkan suara rakyat, kemudian menyampaikan aspirasi rakyat itu kepada semua yang lain. Ini ada aspirasi begini, bagaimana nih? Mari kita runding gitu loh. Ada yang bilang katanya alasannya DPR itu misalnya kurang bagus atau apa itu ya karena rata-rata rakyat kita demikian juga katanya gitu. Karena itu average dari rakyat kita katanya. Ya memang. Ya jadi ya memang itu wakilnya, berarti buat apa di polling lagi misalnya atau di ini kan lagi kan. Ya itu average dari rakyat kita gitu kan. Ya kan apa namanya, makanya rakyat sebetulnya, masyarakat itu kan meskipun dia orang jahat sekalipun, ya dia sebetulnya ingin negara ini dikelola dengan baik. Ya kan? Nah, baik menurut dia mungkin diantaranya ya kejahatan dia tetap bisa berlangsung. Ini ada yang mau tanya lagi nih, Ayah mau tanya lagi. Banyak yang mencalonkan di pilkada tapi setelah gagal mentalnya keganggu karena sudah mengeluarkan uang banyak. Bagaimana Ayah kalau seperti itu katanya? Ya emang banyak ya kalau terlalu berharap misalnya gitu kan. Ya, karena itu yang kan seringkali yang disebut kalau Ayah suka dinasihati sama ibunya Ayah dulu. Dunia itu jangan kamu masukkan ke dalam hatimu. Letakkan di tanganmu. Jadi kalau dunia itu, urusan dunia itu masuk ke dalam hati, itu nanti kalau ada apa-apa keluarnya susah. Kalau ada kekecewaan, melupakannya juga susah gitu loh. Jadi gimana ya, kita boleh apa namanya berharap mendapat jabatan misalnya ya kan.
Nah, sebetulnya kita berharap mendapat jabatan itu untuk apa? Apa berharap akan mengeduk uang sebanyak-banyaknya atau gimana? Ya enggak paham. Ya kan? Kalau mungkin kalau murni tujuannya untuk mengabdi sudah sedikit sekarang orang yang begitu ya. Iya. Lah ya. Ya paling enggak dia merasa bahwa dia bisa menyampaikan aspirasi. Ya udah boleh, ya kan? Tapi kalau ketika dia ternyata dia gagal, ya sudah berarti memang dia tidak ditakdirkan untuk itu. Ya itu memang risiko yang harus dipertimbangkan dari awal. Bahwa dalam adu ini pendapat bisa aja orang itu gagal. Ya. Apa-apa pajak tapi penghasilan gaji nggak naik, gimana nggak mau protes? Gajinya tetap ya jelas ya marah, kata gaji tetap tapi pajaknya naik katanya. Iya. Udah kelihatan di sini bang, toko-toko nggak laris, UMKM kecil juga sepi, yang laris cuma warung sembako katanya. Ya betul itu. Ayah juga memperhatikan itu dan prihatin juga dengan keadaan ini. Bahkan perusahaan besar aja itu, seperti terakhir aku dengar Pizza Hut ya kalau nggak salah, dia nutup 20-30 gerai itu perusahaan besar tuh. KFC juga lay off ratusan karyawan. Itu perusahaan yang besar loh ya, bukan perusahaan yang kecil gitu. Jadi pasti ada sesuatu yang terjadi nih sekarang nih di jalanan lah gitu. Karena gini, kelas menengah ini yang kena serangan berat ya kan. Padahal kan konsumennya itu kayak misalnya KFC, Pizza Hut dan sebagainya itu konsumennya kan kelas menengah. Paling banyak kelas menengah harusnya. Iya, misalnya itu atau yang lain-lain juga. Kalau sembako itu kan semua orang butuh sembako ya kan. Makanya tetap laris gitu ya. Tetap laku. Ya, bagaimanapun orang apa aja diadakan sama dia, yang penting dia bisa hidup. Tapi ini tidak bisa orang hidup seperti ini terus. Jadi menurut ayah ini kalau tidak segera diatasi masalah ini, ya nanti akan bahaya untuk kestabilan politik Indonesia gitu lah. Dan ini akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang kuat. Ada itu negara lain yang memang ingin melemahkan Indonesia gitu lah, karena takut sama Indonesia gitu. Iya, jadi banyak berita-berita soal itu perusahaan-perusahaan UMKM atau mulai sulit gitu. Ya, sebenarnya bukan cuma mulai, sekarang ini sudah sangat sulit. Kalau mulainya sudah beberapa tahun belakangan ini sudah banyak orang tutup itu. Tutup akhirnya orang pekerjanya nganggur. Nah, nganggur itu akhirnya apa? Orang kalau nganggur kepepet apa saja dia akan lakukan. Ya kan? Dan itu bahaya untuk keamanan nasional. Jadi orang-orang lebih memilih untuk nggak terlalu banyak spending lah gitu sekarang. Nggak terlalu banyak spending, nahan gitu. Pasti ya. Ada beberapa yang bilang katanya wah gara-gara uangnya lari ke judol katanya gitu kan. Banyak lah itu yang bilang begitu lah katanya. Tapi menurut aku nggak sesimpel itu sih, lebih lagi kalau sih. menurut ayah judol itu ya kelas-kelas bawah. Yang ikut judol itu. Tapi besar memang sih uang yang lari ke sana, besar sih. Besar ya. Besar. Tapi bukan itu yang bikin ya mungkin salah satu faktor kali ya. Iya. Tapi bukan satu-satunya gitu. Ya, enggak. Tuh, ayah mau tanya tentang ketauhidan. Saya pernah lihat dan baca beberapa artikel tentang laporan Anunnaki. Apakah benar dia alien, dewa, atau dia Adam yang turun untuk mengajari manusia? Tuh. Ayah tahu Anunnaki emang? Enggak tahu. Enggak tahu itu. Anunnaki itu apa tuh? Silakan dibahas di Riset and Sound aja nanti itu. Anunnaki itu ada kayak makhluk konspirasi. Oke. Jadi begitu ya saran ayah. Jadi anak muda tetap harus, ini kesimpulan terakhir aja. Anak muda tetap harus peduli dengan politik intinya. Ya, harus itu. Karena ini modal kalian untuk ke depan terus. Nanti suatu hari nanti akan ada perbaikan pasti. Kalau toh orang merasa bahwa sekarang ini banyak orang-orang yang tidak kompeten menduduki jabatan misalnya, atau ada anggota-anggota DPR yang ternyata tidak jujur dan sebagainya, ada waktunya nanti akan menjadi baik insya Allah. Karena di negara kita masih banyak orang-orang baik juga. Dan doa orang-orang yang mazlum, orang-orang yang teraniaya itu dikabulkan oleh Allah. Kita berdoa terus, kita minta supaya dibukakan jalan yang baik untuk bangsa ini. Tapi kita tetap menjaga sikap kita sebagai seorang yang taat kepada negara. Ya kita ikut tetap memilih kita. Meskipun yang kita pilih itu tidak sesuai dengan idealisme kita, tapi kan yang dekat-dekat aja lah. Ya.
Ya, berarti tetap harus peduli dengan politik ya. Harus peduli politik. Walaupun mendukung calon politik, jangan seperti mendukung tim bola gitu ya. Pokoknya itu Oh iya, yang jangan bilangin fanatik, berkali-kali ya, gitu. jangan fanatik. Jadi tetap apa namanya harus tahu bahwa kita mendukung, yang kita dukung tuh bisa kalah. Dan kalau kalah itu bukan urusan, itu adalah hal yang biasa. Ya, ya. Dan tidak usah maksudnya jadi mencemari pertemanan atau apa segala macam ya. Ini kan Oh sering iya, terjadi iya. juga kan. Itu penting juga gitu. Jadi ya tetap aja mungkin kita tetap harus ambil peran gitu ya di politik, which is ya kalau sekarang perannya adalah kita mencoblos gitu ya. Iya. Walaupun ya saya nggak masalah juga sih sama orang-orang yang nggak mau nyoblos, ya silakan aja, itu kan pilihan kalian gitu ya. Tapi kalau dari menurut ayah ya anak muda harus turun tangan juga gitu ya. Iya, Intinya gitu iya. ya. Oke. Karena bangsa ini nanti yang mimpin kalian. Hmm. Ya kan yang tua-tua ini sudah akan lewat. Jadi Nah, yang mimpin ya anak-anak muda sekarang ini akan mimpin nanti. Mimpin Indonesia. yang tua-tua udah jadi ketua partai, nanti akhirnya harus ngikutin lagi. Enggak, yang tua ya sudah selesai, sudah mau jadi ketua partai juga sudah enggak kuat. Ya kan orang ketua partai itu kan juga sibuk. Butuh energi, butuh pikiran yang fresh. Pasti nanti akan digantikan terus ini, pergantian ini terus akan terjadi. Iya. Suatu ketika kalian akan dapat peran, akan dapat kesempatan untuk menjadi ketua partai dan sebagainya. Oke, kalau gitu kira-kira seperti itu ya pembicaraan kita hari ini. Kita live-nya sebentar aja, sebenarnya nggak lumayan lama juga sih, 37 menit lah kira-kira. Oke, ini adalah live kita ngobrol tentang politik gitu ya. Nanti kalau kalian mau nonton, replaynya bakalan gue save juga di YouTube. Terima kasih banyak atas waktunya. Yang udah nyoblos silakan istirahat, yang belum nyoblos, kalau menurut ayah silakan nyoblos katanya ya kan. Iya. Karena harus ambil andil gitu ya. Iya. Gitu ya, oke deh kalau gitu, sampai jumpa di live selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.